Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa. Para ulama-ulama salafus salihin dahulu, mereka itu selalu tamalluk kepada Allah dalam munajatnya, dalam doa-doanya. Umpamanya, contohnya, mereka itu sebelum memohon kepada Allah, sebelum meminta sesuatu kepada Allah, mereka lebih dulu tamalluk. Artinya melontarkan kalimat-kalimat yang supaya disayangi Allah, melontarkan kalimat-kalimat yang sifatnya menyanjung, memuji Allah, seperti ilahi, umpamanya, ana abdukal hakir wa antal malikul kabir. Ya Allah, hamba ini adalah yang hina dan engkau adalah raja yang besar. Ilahi ana abdukal fakir wa antal ghaniyul kadir. Ya Allah, hamba ini orang yang fakir, sedangkan engkau adalah orang yang maha kaya, yang maha kuasa. Nah, itu kalimat-kalimat tamalluk yang menyanjung-nyanjung Allah agar Allah sayang kepada kita. Ilahi ana abdukaz zalil wa antal qawiyul jalil. Ya Allah, hamba orang yang rendah, orang yang kecil, sedangkan engkau adalah orang yang maha kuat dan maha besar. Nah, tamalluk itu dilakukan kalau ada kita mengharap. Mungkin kita kada mengharap apa tamalluk. Kita kada mengharap Tuhan sayang lawan kita, kita kada mengharap Tuhan cinta lawan kita, kada ada tamalluknya. Tamalluk itu adanya begitu kita mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya keadaan-keadaan ini mesti nampak atas setiap orang yang mengharap kepada raja dari raja-raja atau seseorang dari sekalian manusia. Kalau kita berharap kepada raja, ya kita, wahai raja, ini rakyatmu hendak minta sesuatu kepadamu. Ujar raja, ikam ku beri, tapi ikam melaksanakan dulu ini. Nah, laksanakan dengan lezat, dengan senang hati kita melaksanakan. Kenapa? Karena kita ada harapan tuntung gawian ini akan diberi oleh raja. Maka bagaimana tidak tampak yang demikian itu pada hak Allah Ta'ala, apalagi lawan Allah Ta'ala. Maka jikalau tidak tampak, hendaknya yang mengambil dalil dengannya atas tidak diperolehnya makamur raja dan turun ke dalam lembah tertipu dan angan-angan. Kalau kita beribadah mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah, cuma kada merasa lezat beribadah, tertipu kita ngarannya, kada bujuran itu berharap. Setiap orang berharap pasti ada kelezatan di dalam mengerjakan sesuatu itu. Nah, maka inilah penjelasan bagi keadaan raja dan mengapa ia bisa dihasilkan dari buah ilmu. Raja ini mesti ilmu dahulu. Kada kawak ada ilmu. Kita punya ilmu dahulu. Umpamanya, ujar Nabi, sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, sembahyang 2 rakaat sunat subuh, itu nilainya nanti di akhirat sama dengan dunia atau lebih daripada dunia dan isinya. Itu ilmu dahulu. Nah, begitu kita mengerjakan sembahyang 2 rakaat sunat subuh, kita ada berharap mendapat yang demikian. Jadi mesti ilmu. Dan mengapa ia menerima hasil dari amal perbuatan? Nah, jadi harap ini ilmu dahulu, amal dahulu, hanya ada harap.
dan menunjukkan atas hasil dari buahnya amal-amal perbuatan ini oleh hadis yang diriwayatkan oleh Zaid Al-Khail ketika ia bertanya kepada Nabi tentang tanda-tanda orang yang menghendaki Allah dan tanda-tanda orang yang tidak menghendaki oleh Allah. Zaid Al-Khail datang kepada Nabi. Ya Nabi, man ismuk, siapa ngaran ikam? Ujarnya Zaid Al-Khail. Al-Khail itu apa artinya? Khail itu artinya kuda. Zaid kuda. Mungkin Nabi ganti lawan Al-Khair, baik. Lalu ganti, jadi Zaid Al-Khail diganti lawan Zaid Al-Khair. Itu sunnah Nabi. Mesin batakon orang siapa ngaran ini, bila ada baik langsung diganti oleh Nabi. Ketika ia bertanya kepada Nabi tentang tanda-tanda orang yang menghendaki Allah, maksudnya menghendaki Allah akan kebaikan, dan tanda-tanda orang yang tidak menghendaki oleh Allah, tanda-tanda orang yang kada dikehendaki Allah baik. Takun wahai Rasulullah, jadi Zaid nih, napa tandanya orang tuh dikehendaki Allah jadi baik? Napa tandanya orang yang dikehendaki Allah kada baik? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ujar Nabi, bagaimana keadaanmu? Zaid Al-Khail menjawab, keadaanku adalah saya mencintai kebaikan dan mencintai orang yang senang mengerjakan kebaikan. Apabila saya mampu untuk melaksanakan seperti apa yang ia laksanakan, maka saya segera untuk melakukannya, dan saya yakin akan adanya pahala. Dan apabila saya luput dari mengerjakan itu, niscaya saya sedih dan rindu kepadanya. Jadi jar Nabi, wahai Zaid, icampang kayak apa? Ulun nih wahai Rasulullah cinta lawan kebaikan dan cinta lawan orang yang berbuat kebaikan. Bila ulun mampu, langsung ulun turuti perbuatan kebaikan itu. Bila ulun kada mampu, ulun sedih. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadihi alamatullah fi may yurid, walau arada kalil ukhra hayya akalaha thumma la yubali fi ayyi audiyatiha halakta. Artinya, inilah tanda Allah pada orang yang dikehendakinya kebaikan. Tanda orang baik, tanda orang yang dikehendaki Allah masuk surga. Orang yang cinta kebaikan, cinta kepada pelaku kebaikan, dan segera menuruti perbuatan mereka. Bila kada mampu, sedih hatinya karena kada kawa berbuat kebaikan. Nah, bila kita macam itu alamat bahwa kita ini dikehendaki Allah ahli surga kebaikan. Kebaikan biasa-biasa saja, lawan orang ahli kebaikan biasa-biasa saja. Ini tanda sebaliknya, tanda sebaliknya. Jikalau dia Allah menghendakimu untuk yang lain, niscaya dia siapkan untukmu bagi yang lain itu, kemudian dia tidak menghiraukan pada lembah yang mana kamu binasa. Kalau Allah atau menghendaki engkau ini jadi orang jahat, Allah menghendaki engkau jadi orang ahli neraka, engkau jadi sebaliknya itu. Kada terpengaruh, kada tergoda melihat kebaikan, kada ada cinta, kada ada senang melihat orang baik. Sama orang ahli taat hanya melihat lawan orang ahli maksiat di hatinya sama, kada ada perbedaan.
mestinya lebih cinta kepada orang yang ahli taat. Adanya kada ada perbedaan, baik non takwa, baik non kada takwa, kada ada beda. Dan bila mana kada kau berbuat baik, inya kada sedih. Nah, ini alamatul halak, alamat kecelakaan, alamat kebinasaan seorang manusia.